Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bu. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, biar Boleh. lebih kenal aja gitu. Iya, biar enak lah ya, Bu, Iya, ngobrolnya ya, benar. Bu ya. Nama saya Biana. Nama saya Valeno. Oke, salam Biasa. kenal ya, Mas Valeno ya. Salam kenal juga, Ibu. Mungkin kalau manggil saya Valeno kepanjangan kali ya, panggil Neno aja lah, Bu. Oke, Mas Neno. Uh-uh. Salam kenal ya, Mas Neno ya. Oke, Bu. Bu Oke. Biana ya, tadi ya, aku manggilnya ya. Oke. Oke, jadi ini kan sesuai sama perjanjian kita kemarin ya. Kita Betul. ketemu tapi sayangnya nih kita nggak dapet tempat yang enak nih buat sharing kan. Kalau di luar kan takutnya orang nanti denger atau gimana. Mungkin dari Mas Valenonya takut orang denger gitu kan. Jadi kita nggak apa-apa ya di mobil ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting orang lain nggak denger lah. Iya, Bu. Lagian di luar juga berisik, Bu. Ngobrolnya juga nggak enak. Iya bener. Udah gitu ya ada lagu-lagu gitu lah, Mas. Iya, bener. Oke, sebelumnya Mas Valeno udah pernah ngikutin sesi konseling belum ya? Kalau ngikutin sih belum ya, cuman kalau tertarik sebenarnya udah lumayan tertarik dari agak lama sih, karena ya biasalah ya, Bu ya, namanya orang pasti punya unek-unek kan ya. Iya bener. Tapi belum kecapean, Bu. Baru sekarang. Oke, berarti baru pertama kali ya? Baru banget. Oke, jadi di sesi konseling ini, Mas Valeno ini bisa sharing apa aja sama saya. Jadi mulai dari permasalahan Mas Valeno, atau kalau Mas Valeno sekiranya butuh saran atau apa, Mas Valeno bisa bilang ke saya. Terus Mas Valeno juga nggak perlu kayak was-was nih kalau saya bakal ember gitu ya, ember ke orang lain. Itu Mas Valeno nggak perlu takut, karena kita ini juga para konselor punya kode etik. Jadi kita punya asas kerahasiaan, jadi kita akan jaga kerahasiaan klien kita gitu loh. Jadi Mas Valeno nggak perlu takut lagi. Dan kemudian untuk satu sesi konseling itu kita cuma punya waktu 30 menit nih, Mas. Oke. Jadi nanti kalau sekiranya 30 menit kita belum selesai, atau mungkin Mas Valeno setelah pembahasan yang pertama selesai dan ada yang masih mau dibahas lagi, kita bisa lah nanti atur waktu ya. Oke, Bu, atur waktu siap. lagi, kita bisa ketemu lagi nih buat sharing-sharing lagi. Oke. Paham ya? Paham. Oke. Berarti bisa bahas apapun nih ya, Bu ya, tentang unek-unek saya ya. Apapun, Mas Valeno sambil cerita, sambil emosi juga nggak apa-apa, biar gitu. bisa meluapkan gitu loh. Jadi biar setelah ketemu saya tuh lega, dan mungkin bisa sambil berpikir lebih jernih juga, karena nanti akan saya bantu untuk menemukan solusinya. Tapi tetap solusi finalnya akan Mas Valeno yang menentukan. Oke. Aman ya? Aman, dan nggak bocor kan ya rahasianya ya? Dong, salaman lagi deh, Bu. Ya udah salaman, kita perjanjian ya? Iya, oke, perjanjian ya, Bu ya. Nah, oke. Jadi ini Mas Valeno hari ini mau sharing apa atau mau curhat apa nih? Waduh, sebenarnya yang mau dicurhatin banyak banget ya, Bu, jujur ya. Cuman kayaknya yang paling krusial untuk saat ini tuh masalah pekerjaan. Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Bukan berarti saya sekarang lagi nggak punya pekerjaan. Alhamdulillah ada, Bu. Oke. Saya bekerja dan saya bisa dibilang dalam tanda kutip terkontrak lah di kantor sekarang tempat saya kerja. Gitu. Dan alhamdulillah juga pemasukan dari yang saya terima dari kantor ini itu sudah sudah mencukupi untuk kebutuhan saya sehari-hari. Oke. Nah, tapi balik lagi ya, Bu, saya kan mau bisa lebih ya, Bu, lebih dari yang sekarang ini. Saya kan pasti nanti akan menikah, akan memiliki keluarga baru, keluarga kecil, punya istri, punya anak-anak. Saya juga mau ngebahagiain orang tua saya kelak. Pun begitu dengan mertua saya nanti. Udah gitu juga saya pengen deh, Bu, punya investasi entah di properti, emas, gitu-gitu. Nah, agaknya sih kalau cuman ngandalin dari kantor sekarang ini kan lumayan berat ya, Bu. Gitu. Jadi ya itu sih, Bu, sebenarnya yang saya bingung. Oke, berarti ini saya simpulin dulu nih ya. Jadi Mas Valeno sebenarnya udah punya kerjaan yang oke, dengan uang yang cukup ya untuk kesehariannya Mas Valeno. Kemudian tapi Mas Valeno ini permasalahannya butuh uang lebih gitu ya untuk di masa depan gitu, buat nikah segala macam, tabungan, buat aset gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk di lingkungan kerja Mas Neno ini gimana? Kira-kira bikin nyaman atau gimana? Kalau di lingkungan kerja sih
Iya, sejauh ini orang-orangnya ya asik-asik aja, Oke. bikin nyaman-nyaman aja, bisa diajak kerja bareng lah semuanya ya. Oke. Ya ada lah 1-2 orang memang yang mungkin ya kita nggak bisa bilang nggak bisa kerja ya, cuman mungkin cara kerjanya beda ya sama kita ya. Ya cuman ya nggak banyak lah itu ya. Selama ini sejauh ini sih alhamdulillah aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, dan nggak pernah nemuin kendala yang gimana-gimana banget sih Bu. Jadi ya itu mungkin salah satu alasan saya juga kenapa saya masih betah di kantor Bu. Oke, berarti bagus ya kalau dari segi kantor. Mm-mm. Oke, jadi kalau dari Mas Valeno kan butuh tambahan lagi nih, maksudnya butuh uang yang lebih. Kira-kira kalau dari Mas Valeno itu apa sih solusi gitu loh yang sejauh ini deh, selama Mas Valeno ngerasain hal ini tuh apa solusi yang udah tergambar? Solusinya ya, ini balik lagi ya Bu, bukannya saya nggak bersyukur ya Bu ya. Dikasih kerjaan, dikasih kecukupan selama ini, ya alhamdulillah bersyukur banget Bu. Cuman kan ya balik lagi ya, saya pengen ngelangkah lebih dari yang udah saya jejekin sekarang. Okay. Nah, saya kan selama kerja di sini kan nggak jarang juga ketemu sama teman-teman pekerja juga yang kebetulan mereka freelance. Mereka itu tuh nggak terikat di satu kantor. Memang mereka itu nggak punya gaji bulanan Bu, yang saya tahu ya. Tapi kalau secara angka yang dia dapat dari per projectnya itu tuh lumayan besar Bu. Oke. Gitu, lumayan besar, dan bahkan bagi mereka-mereka yang udah lama nih di dunia ini, di lingkup profesi ini, itu bisa jauh di atas ekspektasi saya Bu. Itu bener-bener yang angkanya menurut saya, oh bisa ya segini. Dan panggilan kerjanya mereka pun juga sering Bu. Oke. Nah, ada kepikiran sih pengen freelance, cuman balik lagi Bu, untuk saat ini kan saya masih terikat nih di kantor, ada kontrak. Jadi kalau untuk freelance sih belum bisa ya Bu sekarang, gitu masih susah. Kepikiran sih buat resign kali ya, cuman lumayan takut juga sih, masih ada takut-takutnya. Jadi solusi yang selama ini tergambar nih, Mas Valeno mau resign untuk tapi tetap jadi freelancer gitu ya. Ini di bidang apa sih Mas? Sorry kalau boleh tahu. Oh, kalau saya itu kebetulan dari dulu sih udah menggelutinya di bidang periklanan Bu. Oh, udah lama tuh? Udah baru sih Bu, baru 10 tahunan lah Bu. Itu nggak baru sih ya Mas, mohon maaf. Ya. Itu udah lama banget. Udah lama ya. Berarti di bidang periklanan. Oke. Kalau resign mau jadi freelancer, saya mau kasih kemungkinannya dulu nih. Iya. Semisal Mas Valeno resign, mau jadi freelancer. Kalau Mas Valeno masih di kantor yang ini kan, udah pasti Mas Valeno bisa ikut job, duit pun udah pasti gitu kan. Betul. Nah, kalau Mas Valeno resign dan memutuskan untuk menjadi freelancer, itu kan yang namanya freelancer kan nggak setiap hari jobnya ada ya tentunya. Iya. Nah, itu apa dari Mas Valeno sendiri itu kayak sanggup nggak gitu kira-kira untuk ngadepin fase freelance di awal-awal setelah resign gitu ya? Karena kan belum tentu semua orang atau semua relasi yang Mas punya ini kan tahu nih kalau Mas Valeno sekarang udah nggak keikat kontrak gitu. Jadi belum tentu mereka juga akan manggil Mas Valeno untuk ikut sama mereka gitu dong. Iya. Nah, dari Mas Valeno kira-kira siap nggak tuh kalau ngadepin kenyataan yang kayak gitu dulu, mungkin di awal-awal gitu ya, atau bahkan kalau alhamdulillahnya rezekinya Mas Neno ini bagus dan ternyata malah dar-der-dor banget nih. Nah, itu gimana tuh antara kenyataan yang mungkin malah tambah sepi, malah duitnya tambah nggak pasti, atau dengan kenyataan yang justru malah jobnya datang terus-terusan? Sebenarnya dari dua kemungkinan yang tadi Bu bilang ya, itu tuh masing-masing ada dua ketakutan yang saya alamin Bu. Oke, apa tuh? Yang pertama tadi itu kan yang kemungkinannya malah sepi job ya. Yep. Yang sepi job, teman-teman itu nggak tahu kalau sekarang misalkan saya udah freelance, saya udah nggak terikat kontrak, udah bisa nih dipanggil di mana-mana, nggak cuma bernaung di satu atap yang sama itu terus. Ketakutan saya itu tadi gitu, teman-teman nggak mau manggil. Ya itu sih sebenarnya saya kepikiran pakai teori ini ya, jangan kita yang nunggu bola, tapi kita yang kita yang ngasih umpan ke mereka. Kita yang sowan lah, permisi ke mereka, assalamualaikum, udah freelance lo nih, bisa lo diajak gitu.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang banyak job itu pasti senang. Kalau misalkan tiba-tiba rame. Cuman ada dua ketakutan sih di yang ini. Dua ketakutan yang saya alamin banget kalau misalkan ternyata kemungkinan yang yang terjadi itu adalah pilihan kedua yang tadi Ibu sebut ya, opsi kedua. Yang pertama itu udah pasti masalah waktu, Bu. Saya takutnya keteteran. Itu udah pasti. Oh iya, benar. Takutnya keteteran, bener-bener yang apalagi zaman sekarang itu ya, Bu. Dari kita terima informasi kalau job ini dikonfirm nih, jalan, nyampe hari H syutingnya itu tuh bener-bener bisa rapet banget, Bu. Oke. Pun misalkan saya lagi jalan di job lain tapi tanggalnya nggak bentrok, ya cuman tetap aja Bu balik lagi kalau emang ternyata yang harus dipersiapin itu banyak banget, wah itu takut banget gak kepegang, Bu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang ketakutan yang sebenarnya saya takutin dan bahkan beberapa kali udah kejadian ya, Bu ya. Itu adalah di masalah kesehatan saya, Bu. Saya takutnya, ya kalau bahasa anak sekarang tumbang ya, Bu ya. Iya, benar. Yang ibaratnya wah kasihkan kerja ini itu lupa makan, lupa istirahat, lupa waktu, tiba-tiba sakit. Iya, apalagi kan Masnya ini kan di periklanan gitu ya. Yang itu kerjanya kayaknya nggak kenal waktu banget tuh. Benar. Bahkan weekend pun gasrak gitu. Betul. Yang kami ini hanya bisa bermimpi untuk tidur, Bu. Iya. Oke, benar. Kami ini hanya bisa bermimpi untuk tidur. Tidur itu hanyalah sebuah ilusi. Tidak untuk kami nikmati. Jadi ketika orang lain tidur untuk bermimpi, ini mimpi untuk tidur gitu ya? Iya, kami semua ini bermimpi untuk tidur. Jadi saya merasa lumayan takutlah akan kesehatan saya, gitu. Oke lah, mungkin sesepele cuman demam, batuk pilek, flu lah. Tapi kan kalau didiemin bisa parah. Kalau nggak dibawa istirahat bisa makin parah. Yang ada saya malah nggak bisa kerja. Apalagi misalkan saya udah oke duluan untuk ngambil job yang lain setelah ini, tiba-tiba sayanya sakit. Iya. Itu sih Bu yang sebenarnya jangan sampai terjadi lah, gitu. Oke, kalau tadi kan yang pertama itu Mas Neno kan bilang kayak takut keteteran ya waktunya ya, maksudnya takut bentrok gitu kan. Atau misal takut bentrok gini, takut bentrok itu kan yang namanya persiapan biasanya pasti udah akan ada jadwalnya kan biasanya. Kalau per syuting misalkan yang ini tuh dari rentang tanggal berapa sampai tanggal berapa nih beresnya. Iya, benar. Kan udah pasti melalui proses yang banyak dari sebelum syuting bahkan sampai setelah syutingnya. Iya, betul. Nih saya mau nanya nih. Kalau dari Mas Valeno sendiri gimana sih manajemen waktunya? Kalau manajemen waktu ya sebenarnya pun saat ini di kantor juga ya. Yang namanya di kantor itu kan ada banget lah kemungkinan dan sering terjadi juga kejadian itu di mana ada beberapa job yang on di saat yang bersamaan. Dan saya itu selalu menerapkan yang namanya sistem first come, first serve. Jadi job mana yang datang duluan ke saya, itulah yang saya ambil. Dan kalau misalkan saya ditanya bisa ikut di job yang lain atau enggak, dan ketika lihat schedule itu kiranya nggak memungkinkan sih, biasanya saya mendingan nggak usah deh. Walaupun misalkan hari syutingnya lebih banyak job yang satunya nih, yang datang belakangan. Jelas kan kali lipatnya ke saya lebih banyak tuh Bu, karena kan sebenarnya hitungan bonus saya itu tuh per hari syutingnya. Ya cuman balik lagi ya Bu, komitmen, kepercayaan orang itu yang harus dijaga juga Bu. Jadi saya lebih memilih untuk ya udah deh nggak apa-apa ambil yang duluan datang aja, tapi komitmen saya dan orang-orang tuh bisa percaya sama saya Bu. Dan besok-besoknya akan tetap dipanggil untuk ngejob gitu. Oke, itu udah bagus loh yang Mas Valeno lakukan buat manajemen waktu kerjanya ya, maksudnya. Udah pintar memilah-milah dengan caranya Mas Valeno yang first come, first serve. Iya, itu udah keren. Terus tadi Mas Valeno juga bilang kalau saat sepi job itu kita yang harus kita bukan nunggu dilempar bola, tapi kita yang umpan bola. Iya. Itu juga udah keren loh Mas, karena itu juga kayak berarti Mas Valeno ini tuh mengusahakan banget gitu loh, kayak buat diajak gitu, dan orang lain pun kemungkinan lihatnya kayak wah ini Mas Valeno ini ada semangatnya nih untuk kerja, itu udah bagus, itu dipertahanin ya semisal. Terus kalau setelah tadi saya kasih 2 opsi itu, masih yakin untuk resign atau enggak?
Nih saya abis ini kita bicara soal komitmen dan tanggung jawab Mas Leno nih. Iya. Ayo coba gimana? Lebih yakin sih sebenarnya untuk resign ya. Cuman ya tadi lagi ya, mungkin selama ini ketakutan-ketakutan yang saya rasain itu ya hanya ketakutan biasa aja sih Bu. Maksudnya ya nyoba aja belum. Yap. Gitu. Terus juga ya bisa diatasin juga sebenarnya, contoh relasi yang sebenarnya sekarang udah cukup banyak, diperbanyak lagi. Yap. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, pun pada saat resign juga kan bisa resignnya baik-baik. Misalkan suatu hari nanti kantor yang sekarang ada job, tapi mereka nggak ada orang yang bisa ngerjain di posisi yang saya tinggalin, kan bisa aja saya di-hire sebagai freelancer di kantor saya sekarang. Iya, benar. Gitu. Dan yang terakhir ya balik lagi, kalau saya nggak berani ngelangkah ya nggak akan tahu juga ke depannya bakal gimana dan berapa besar yang saya dapat di depan gitu loh Bu. Benar. Kan kayak apa ya bahasanya, kalau kita belum nyoba kita nggak akan tahu nih, karena yang namanya usaha itu kegagalan itu pasti ada. Tapi kalau keberhasilan itu adalah sebuah bukan keuntungan, apa? Bonus. Ya. Itu Mas Valeno udah jadi gini, Mas Valeno bilang udah yakin resign nih. Kalau saya tanya, Mas Valeno ini siap nggak untuk semisal berkomitmen? Saya kan nggak tahu nih, Mas Valeno sanggup komitmennya untuk resign itu kapan? Itu saya balikin lagi ke Mas Nenonya, mau kapan nih mau resign, misalkan entah bulan ini atau kemungkinan di bulan depan, atau bahkan mungkin masih mau nunggu tahun depan, masih mau menunggu meyakinkan diri lah gitu. Tapi yang saya tanya di sini adalah, apa Mas Valeno siap nih buat berkomitmen untuk melakukan itu? Kalau misalkan ditanya siap gak siap, jujur alhamdulillah sekarang siap. Cuman kalau untuk waktunya mungkin ya balik lagi ya, untuk resign baik-baik juga kan kita nggak boleh lepas tanggung jawab ya dari apa yang udah dikasih dari sama kantor ke saya sekarang. Jadi mungkin resignnya itu setelah semua pekerjaan yang lagi saya kerjain di kantor ini tuh selesai. Saya udah ngasih saya udah nyelesain tugas-tugas saya, mulai dari laporan dan job desk yang lain-lainnya sih. Itu mungkin baru saya akan pamit lah ke kantor gitu. Tapi siap nih ya berarti komitmen ya? Siap. Tapi salaman dulu dong. Salaman tanda lagi. Komitmen nih. Siap. Tanda komitmen ya? Iya Bu, siap. Nanti kita bisa ini loh, kalau Mas Valeno butuh, maksudnya apa ya, kalau mau sharing nih hasilnya ke saya, atau mau mengevaluasi terkait apa yang udah Mas Valeno putuskan gitu. Misalkan Mas Valeno udah resign, udah ada hasilnya, Mas Valeno mau evaluasi sama saya terbuka banget. Mas Valeno bisa hubungin saya lagi. Oke, terus berarti keputusannya Mas Valeno yakin resign nih, tapi waktunya belum tahu kapan. Yakin resign dan waktunya, kalau persis waktunya ya, exactly-nya kapan sih belum. Cuman kapannya itu ya nanti ketika semua kerjaan yang udah ada sekarang ini di saya dari kantor, ya itu harus selesai dulu. Balik lagi tanggung jawab. Kalau misalkan nggak kayak gitu, ya balik lagi ya, di industri ini kan semua saling kenal nih Bu. Misalkan saya tiba-tiba kabur gitu, atau nggak resign, udah pokoknya nggak peduli deh kerjaan, tinggal. Itu kan pasti akan nyebar tuh beritanya, si Valeno resign dari kantor tapi begini. Nah itu kan ujung-ujungnya akan jadi bumerang dan malah petaka juga buat saya ke depannya, malah niatnya resign biar rame job, malah jadi resign dari segala-galanya, malah nggak dapet job. Gitu. Nih boleh saya simpulkan ya dari awal sampai akhir? Boleh. Permasalahan Mas Valeno adalah mau dapat uang lebih karena untuk persiapan masa depan. Yang kedua itu Mas Valeno udah mutusin nih dari dua kemungkinan yang ada. Itu tadi kan saya udah kasih dua kemungkinan dan Mas Valeno siap, udah bilang lah sanggup untuk berkomitmen dengan keputusan Mas Valeno yang akan resign. Tapi resignnya tunggu semua pekerjaan Mas Valeno yang ada di kantor ini beres. Betul. Betul kan? Betul. Oke. Sekarang ada apa-apa lagi nggak nih? Kayak unek-unek Mas Valeno gitu terkait di kantor atau
permasalahan lain ada nggak? Iya, sebenarnya kalau yang paling dirasain sekarang sih itu ya. Cuman mungkin kalau yang lainnya yang saya rasain ini ya itu tadi ya, mau resign tuh kadang-kadang masih ngerasa, gue bisa nggak ya? Gue nggak dapat per bulan lagi nantinya. Cuman tadi ya alhamdulillah udah konsul udah mendingan. Cuman mungkin yang, nah ini kan karena sekarang ini saya pemasukan masih bulanan Ibu. Cuman nanti kan ketika freelance itu bener-bener per project. Yep, gitu, betul. nggak cuman syuting fee-nya aja yang bonus gitu loh yang per project-nya ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan saya dapat seamplop banyak nih per hari syutingnya gitu, ketika sudah resign dari freelance, itu tuh lebih bingungnya lagi tuh ketika harus menyusun keuangan saya sendiri, Bu. Oke, ini problematika kebanyakan laki-laki nih. Biasanya laki-laki tuh jarang yang bisa ngatur keuangan nih. Betul, Bu. Gimana tuh? Makanya kan saya pengen nikah biar nanti istri aja ya ngurusin keuangan. Oke, calonnya udah ada? Alhamdulillah udah, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Cuman kan kalau misalkan saya nggak ngatur keuangan sendiri dulu gimana mau nikah, Bu? Oh iya juga ya, jadi kan harus nabung gitu ya? Benar. Oke. Tapi ini, maksudnya gimana ya? Udah sering ngobrol sama calonnya gitu terkait apa namanya pengaturan sih? Cara manage keuangan. Iya, cara manage keuangan untuk gimananya. Alhamdulillah ya Bu ya, sebenarnya dia itu orang yang sangat baik dan sangat disiplin ya dalam mengatur keuangan ya. Ya tertata lah, rapih lah orangnya. Nggak kebalikan banget dari saya yang amburadul ya Bu kalau masalah urusan keuangan. Oke. Yang ibaratnya nerima gaji sekarang, besok kok pengennya nerima gaji lagi gara-gara udah hilang lagi Bu uangnya. Gitu. Dan udah banyak diskusi, udah banyak tukar pikiran juga, dan banyak dikasih saran, cuman emang dasar cowok kali ya Bu ya. Kenapa tuh? Nggak mulai juga. Ya, tapi ya dengan harapan setelah konseling sama saya ya, nanti Mas Valeno bisa mulai lah. Kan biar bisa cepat ngelangkah. Kan ada calon istri nih. Itu kan calon istri juga pasti ngarepnya dan mendoakannya yang terbaik gitu kan. Jadi Mas Valeno nih harus siap nih untuk memulai, untuk ngelangkah gitu. Karena pasti kan nanti nggak mungkin dong calonnya nggak akan ngedampingin, pasti akan ngedampingin gitu. Iya. Dijadiin pacuan aja, dijadiin tempat semangat lah maksudnya, untuk mendorong itu Mas Valeno. Jadi ketika Mas Valeno misalkan namanya orang kerja, apalagi kalau di industri kreatif kayak gini kan, ini ya padet gitu kan, nggak kenal libur banget. Itu rawan banget yang namanya burnout. Betul. Betul. Pernah ngerasain? Sering. Nah, oke, itu adalah problem yang sangat amat sering. Tapi maksudnya ketika Mas Valeno udah tahu gitu loh prioritas ada orang tua, ada calon istri, gitu kan, ada masa depan Mas Valeno yang perlu ditata sedemikian rupa dan juga dikejar, itu bisa Mas Valeno jadikan pacuan buat berani ngelangkah, berani ambil keputusan gitu kan. Jadi hitungannya apa ya? Punya ini support system gitu lah. Iya. Itu bisa dijadiin pacuan. Terus gimana ya ngomongnya? Jadi bingung ini saya. Dan jadi ini juga sih dari yang tadi Ibu bilang ya. Balik lagi sebenarnya kan saya memang udah punya keinginan untuk ya tadi menikah, menabung, membagian orang tua, keluarga, mertua dan lain-lain itu tadi. Saya jadi ngerasa punya target aja sih Bu sekarang. Ada targetnya, ini target pertama ini, target kedua ini, ketiga ini, dan lain-lain. Gitu. Itu sih Bu. Itu target berarti Mas Valeno udah punya tujuan kan ya? Tujuan itu yang harus Mas Valeno pikirin. Gimana cara sampai ke tujuan itu dengan baik dan dengan sesuai harapan. Nggak perlu, maksudnya Mas Valeno bisa ngejar tapi nggak perlu terlalu ngoyo, ngerti kan? Terlalu ngoyo, maksudnya terlalu memaksakan gitulah. Berusaha pelan-pelan tuh nggak apa-apa, yang penting hasilnya ada. Karena tiap orang pun pasti nggak menjamin semua orang, maksudnya pasti beberapa orang akan lebih memperhatikan prosesnya.
bukan hasilnya. Hasil Iya. itu urusan belakangan. Jadi Mas Valeno, semisal amit-amitnya nanti ada suatu kegagalan atau mungkin ada apa yang nggak sesuai dengan rencana Mas Valeno, itu jangan langsung ngedown gitu loh. Itu bisa, malah itu seharusnya bisa Mas Valeno jadikan bahan evaluasi gitu. Kayak kenapa ya, penyebabnya apa, bisa dicari akarnya, itu bisa Mas Valeno perbaiki, kemudian dijadiin acuan lagi untuk nggak diulangi. Itu. Oh iya Bu, saya jadi ingat, saya tuh sempat diskusi juga sama calon istri. Ini saya minta pendapat Ibu ya, gimana kira-kira apakah ini bisa jadi solusi apa enggak. Tadi kan saya bilang bahwa calon istri saya alhamdulillah banget adalah orang yang sangat apik lah dalam manajemen keuangan, mengatur keuangan. Saya kepikiran apa saya dalam tanda kutip nebeng aja ke dia untuk urusan keuangan saya gitu loh. Misalkan setelah saya terima bayaran nih, let's say bayaran hari ini sekian juta, gitu. Nah, saya akan langsung diskusi tuh sama dia, kebutuhan saya tuh seberapa. Nah, nanti sisanya dia tabungin. Gitu. Menurut Ibu apakah itu solusi yang oke apa enggak, Bu? Sebenarnya itu oke, tapi dengan penentuannya gini. Karena itu kan udah Mas Valeno jadikan calon istri ya. Udah pasti Mas Valeno udah kenal nih sama orangnya, kayak ini orangnya kayak gini. Itu balik lagi ke Mas Valeno, percaya atau enggak? Iya. Kalau Mas Valeno percaya, bisa dicoba dulu. Semisal per bulan Mas Valeno dapat sekian, terus Mas Valeno ngomong nih, aku butuh sekian buat transport, buat makan sekian, ini sekian. Nah, nanti sisanya udah kayak Mas Valeno bilang kan mau ditaruh di calon istrinya gitu kan, biar yang ngatur dia. Itu oke. Itu udah maksudnya bagus kalau Mas Valeno berani ngelakuin dan percaya. Itu oke kok. Jadi maksudnya kalian berdua bisa ngelatih juga, ibaratnya ngatur keuangan untuk rumah tangga di masa depan. Jadi sekalian latihan gitu. Betul. Iya, soalnya saya juga kepikirannya gini. Segimanapun saya nyoba kemarin ya untuk urusan nabung, hilang aja udah, Bu. Sedangkan bahkan kalau calon istri saya ya, Bu, dia itu megang uangnya sendiri aja tuh sering lupa kalau dia punya tabungan. Unik. Iya, memang. Saya pun heran. Bisa ya? Itu makanya saya sempat kepikiran kayak gitu juga, apa dititip ke dia aja gitu, Bu, sebenarnya. Gitu, dan ya menurut Ibu oke ya, Bu ya, selagi saya bisa percaya dan yang memang ya balik lagi ya bisa berkomitmen dengan itu. Iya, karena ya gimana pun kan Mas Valeno yang lebih tahu nih calon istri gimana. Iya, betul. Jadi kalau dari saya sih oke-oke aja. Cuman itu semua kan balik lagi nih ke Mas Valeno dan pasangannya. Apakah pasangannya bersedia atau pasangannya berani atau enggaknya, dan Mas Valeno percaya atau enggaknya, kan tergantung itu semua. Tuh. Iya. Ya itu nanti juga pasti akan saya diskusiin lagi sih, Bu, sama calon istri saya, apakah dia bersedia apa enggak, dan kalau misalkan dia ternyata bersedia ya nggak ada salahnya juga saya nyoba sih, Bu. Itu kan demi masa depan juga ya, demi kelangsungan ngelangkah saya ke depan juga, Bu, daripada habis terus kan. Iya, daripada nanti jadi nggak ada wujudnya gitu kan. Iya, bener, Bu, bener. Iya, itu udah langkah yang bagus kok. Oke. Sekarang saya boleh nanya? Boleh. Kita udah ngobrol banyak nih, dari awal sampai dari pekerjaan Mas Valeno sampai ujungnya ke calon istri. Apa yang Mas Valeno dapetin? Oh, yang didapetin hari ini ya adalah sebuah, bukan keyakinan ya, maksudnya tetap keyakinan, cuma maksudnya bukan keyakinan dalam sisi agama ya, Bu ya. Cuma maksudnya itu keyakinan untuk keputusan apa yang saya akan ambil ke depan. Terkait pekerjaan, saya sudah yakin, setelah pekerjaan yang saat ini saya lagi kerjain, yang memang sudah ada dikasih dari kantor buat saya, itu saya selesain dulu, dan habis itu ya udah saya resign secara baik-baik, pamitan ke kantor untuk kemudian menjadi seorang freelancer. Pun kalau misalkan nanti ternyata di awal-awal freelance itu sepi, ya balik lagi ya, pekerja lepas kan kita nggak terikat sama siapa-siapa ya, udahlah hajar aja gitu loh. Bener. Tawarin aja, udah freelance loh gua, udah ini loh, gitu aja. Syukur-syukur ada yang ngelirik gitu. Pun kalau misalkan sebaliknya udah terlalu rame, kan kita juga bisa bilang, waduh schedule-nya bentrok,
waduh overload nih kalau segini, kayaknya nggak bisa. Ya balik lagi lah, boleh kerja, boleh boleh juga buat kita nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak boleh lupa kalau kita juga masih manusia, Bu. Iya. Masih bisa sakit juga. Gitu. Itu kalau dari sisi pekerjaan. Nah tadi kalau dari sisi masalah keuangan dan ada kaitannya juga sama masa depan, yaitu calon istri. Itu tadi sih Bu, saya pasti akan discuss lagi sama dia, bakal ngobrol lagi, diskusi lagi sama dia. Boleh nggak nih kalau misalkan saya numpang nabung di dia gitu. Iya pun sebenarnya kalau saya numpang nabung dia perlu apa nggak apa-apa, pakai aja, tapi harus bilang ya gitu. Dan kalau misalkan memang dia sudah ridho, setuju lah ya gitu, ya mungkin saya akan coba nitipin di situ, karena ya secara kepercayaan ya saya udah kenal lama, udah mau nikah juga sama dia, ya masa iya saya nggak percaya gitu kan. Agaknya aneh aja gitu loh Bu kalau saya nggak percaya sama dia. Gitu sih Bu kurang lebihnya. Oke, berarti Mas Valeno udah nangkep dengan baik nih poin pembicaraan kita hari ini ya. Oke, ini udah ngomong dari tadi, ada lagi yang mau diyakinkan atau dicari solusinya bareng saya atau apa? Sejauh ini sih udah 2 hal ini aja dulu sih Bu. Oh, ini yang lagi urgent aja. Yang lagi selalu lewat di kepala tiap hari. Sambil kerja juga pikirannya itu kok. Jadi bercabang tuh, kerjaan sama ini gitu. Iya, kebalik Bu, ini dulu baru kerjaan. Oh, didominasi oleh ini ya, iya, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Oke, berarti kalau kayak gitu udah beres? Beres Bu. Oke, berarti nanti kalau Mas Valeno mau evaluasi kayak yang tadi saya bilang, atau ada apa lagi nih yang baru, kayak unek-unek baru atau apa, bisa disampaikan aja ya ke saya ya, bisa hubungin saya lagi gitu. Iya Bu, siap. Terima kasih loh udah, maksudnya apa ya, Mas Valeno ini kan jauh-jauh ya, mau nyamperin saya nih ke tempat saya lagi ngopi, cuma buat tukar cerita gini. Terima kasih banyak banget loh. Saya yang terima kasih Bu udah dengerin cerita saya yang mungkin bagi orang lain nggak penting ya Bu. Oh, itu penting loh justru buat kedepannya Mas Valeno kan. Yaudah. Iya. Udah kita cukupin bisa hari ini? Bisa, cukup. Nanti pokoknya kalau ada apa-apa lagi saya siap kontak Ibu. Nomor Ibu jangan ganti pokoknya. Oh enggak, kebetulan nomor saya udah dari 2016 sih. Oh ya udah, mantap. Saya sangat setia soalnya. Oke, siap, mantap. Yaudah. Terima kasih kita banyak. Kita akhir ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Salaman ditunggu lagi. Kabar-kabarnya. Iya, salaman lagi endingnya ya. Terima kasih Mas Valeno ya. Siap. Ini mau langsung pulang atau gimana? Ngopi dulu lah Bu. Ya udah bareng lah. Ya udah, yuk.